Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi al-kiram. Khususan ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhana wa liman haqqun alaina. Ila hadrati Mbak Hamid Basun wa ila hadrati Ruhi Mbak Fatimah Sumambang wa ila hadrati Ruhi Mbak Soles wa ila hadrati Ruhi Mbak Zal Soleh wa ila hadrati Ruhi Mbak Ali Khumaidi wa ila hadrati Ruhi Bunya Isti'adah wa ila hadrati Ruhi Mbak Su'eb bin Kiai Khalil wa ila hadrati Ruhi Mbak Muhtadin bin Kiai Hasbullah wa ila hadrati Ruhi Mbak Yatim Rais Kaliwungu wa ila jami masyayikhihim wa khususan ila musannif hadzal kitab rahimahumullah ta'ala rahmatullahi wa nafa'anallahu bihima bi'ulumihima fi umuri dinina wa dunyana wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan. Ini langsung menjadi khobar. Jadi mubtada'nya sudah di depan, ada syarat tapi tidak ada jawab. Ya. Ada syarat tapi tidak ada jawab, terbuang karena sudah ada petunjuk di depannya. Jadi kalau pembahasan sebelumnya itu adalah keharusan untuk melaksanakan puasa pada lafadz in kuntum ta'lamun annahu khairun lakum faf'aluhu tilkal ayyam. Utawi mengkono-mengkono pira-pira dina iku syahrul ramadhana, iku bulan Ramadan. Alladzi kang unzila kang den turunake fihi ing dalam alladzi apa al-Qur'anu al-Qur'an diturunake minal lauhil mahfuz, saking lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itu lapisan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal lauhil mahfuz, saking lauhil mahfuz ila sama'id dunya, maring langit dunia. Fi lailatul qadri, ing dalem wengi lailatul qadar, atawa ing dalem wengi kamulyaan minhu saking syahrun. Al-Qur'an diturunkan hudan hale dadi petunjuk. Utawi lafadz hudan iku halun tarkib dadi hal ai hadian tegese dadi pituduh atau petunjuk minadz dhalalati saking sasar, petunjuk linnasi kedue menungso atau maring menungso, wa bayyinatin lan tondo bukti kang jelas ai ayatin tegese pira-pira tondo wadhihatin kang pertelo atau kang jelas. Bayani minal huda saking petunjuk bima kelawan perkara yahdi kang nuduhake apa ma'il hakim maring perkara kang hak minal ahkami nyatane saking pira-pira hukum. Selain menjadi petunjuk bagi setiap manusia
dalam perkara hukum, wa minal furqani wal furqani atau wa minal furqani lan dadi pembeda atau pemisah bima kelawan barang yufarriqu kang misah-misah apa ma bainal haqqi ing dalam antarane perkara kang hak wal batil lang perkara kang batil. Di Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan Ramadan ini selain menjadi petunjuk bagi seorang manusia juga menjadi pembeda antara perkara hak dan perkara yang batil. Kita baca dulu ya. Faman syahida minkum syahra, faman syahida mongko utawi sapane wong syahida kang nyekseni sapa man ay hadhara tegese hadir sapa man, hadir menyaksikan menjadi saksi minkum saking sira kabeh nyaksikake asyahra ing wulan falyasumhu mongko poso sapa man hu ing asyahr wa man lan utawi sapane wong kana kang iku ana sapa man iku maridon loro au ala safarin utawa ing ngatasi lelungan fa'iddatun mongko wajib wewilangan min ayyamin ukhar saking pira-pira dina kang weneh. Taqaddama wis dingin apa mithluhu apa tepane dawuh iki. Taqaddama wis dingin apa mithluhu apa tepane atau keterangane atau contohnya dawuh ini. Wa karrara lan bolan baleni sapa Allah, bolan baleni ing ikilah ayat atau sampeyan baca wa kurrira juga boleh. Wa kurrira lan den bolan baleni apa iki dawuh gitu. Wa karrara lan bolan baleni sapa Allah, bolan baleni ing ayat li alla yatawahama supaya ora salah cipta agar tidak ada salah duga apa nashuhu apa mansukhe dawuh iki bita'mimi man syahida kelawan gawe umume lafat man syahida. Wa karrara lan wis bolan baleni sapa Allah ing iki dawuh li alla yatawahama supaya ora salah cipta apa nashuhu apa mansukhe iki dawuh bita'mimi man syahida kelawan gawe umume lafat man syahida. Yuridullahu selalu ngarepake, yuridu selalu ngarepake ya, karena fi'il mudhari jadi dikasih selalu memiliki faedah listimror tajaddud atau tajaddud listimror. Yuridullahu bakal selalu ngarepake sapa Allah Gusti Allah bikum kelawan sira kabeh al yusra ing kegampangan atau ing gampangake. Wala yuridulan ora bakal selalu ngarepake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al usra ing kesulitan. Walidha lan krana are iki dawuh, walidha lan krana are iki dawuh abaha ngawenangake sapa Allah lakum ketu sira kabeh atau maring sira kabeh al fitra ing buka atau ing ora poso fil mardi ing dalem waktu sakit wasafar lan ing dalem waktu lelungan. Wali kauni dzalika lan krana anane mengkono-mengkono mazkur. Wali kauni dzalika lan krana anane mengkono-mengkono kang tinutur atau mazkur fi ma'nal illati ing dalem makna alasan aidon haliman lil amri kedue perintah ail amri krana perintah bisomi kelawan poso. Utifat dan atofaki apa iki dawuh alaihi utifat dan atofaki apa iki dawuh maksudnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Utifat dan dawuhake apa iki dawuh yuridullahu bikumul usra ila akhir alaihi ing atase iki dawuh ngarep walitukmilu lan supaya nyampurnaake sapa sira kabeh utawi lafat walitukmilu bit takhfifi kelawan den waca takhfif walitukmilu wa tasydid lan kelawan den waca tasydid walitukammilu. Jadi ada dua bacaan, bisa dibaca walitukmilu, boleh dibaca walitukammilu. Walitukmilu lan supaya nyampurnaake sapa sira kabeh. Walitukammilu lan supaya nyampurnaake sapa sira kabeh. Utawi lafat walitukmilu bitakhfifi kelawan den waca takhfif, walitukammilu wat tasydid lan kelawan den waca tasydid. Walitukammilu ay walitukmilu supaya nyampurnaake sapa sira kabeh al iddata, nyampurnaake al iddata ing itungan.
Ai iddata shaumi ramadhana tegese hitungane bulan Ramadan atau hitungane puasa Ramadan. Walitukabbiru lan supaya ngagungake sapa sira kabeh. Atau walitukabbiru lan maca takbir sapa sira kabeh. Walitukabbiru lan maca takbir sapa sira kabeh atau ngagungake sapa sira kabeh Allah ing Allah inta ikmaliha ing dalem nalikane wis nyampurnake sapa sira kabeh ha ing iddata shaumi Ramadan. Walitukabbiru lan ngagungake sapa sira kabeh atau walitukabbiru lan maca takbir sapa sira kabeh Allah ing Allah inda ikmaliha ing dalem nalikane wis nyampurnake sapa sira kabeh. Walitukmilu walitukabbirullaha ala ma hadakum ala itu bermakna taklil dan ma-nya itu adalah ma masdariyah. Jadi maknanya asal kalimatnya adalah lihidayatihi iyyakum. Walitukabbiru lan ngagungake sapa sira kabeh atau maca takbir sapa sira kabeh Allah ing Allah inda ikmaliha ing dalem nalikane wis nyampurnake sapa sira kabeh. Alama hadakum krono oleh paring pituduh sapa Allah kum ing sira kabeh. Jadi alama ora ing atase perkara ya. Alama hadakum krono oleh paring pituduh sapa Allah kum ing sira kabeh. Jadi manya ma masdariyah, alanya bimakna ta'lil. Alama krono oleh alama hadakum krono oleh paring pituduh sapa Allah kum ing sira kabeh. Ai arsyadakum tegesi oleh bimbing sapa Allah kum ing sira kabeh lima alimi dinihi maring tondo-tondo agamane Allah atau maring pira-pira genderane Allah. Wala'allakum lan supaya ana sapa sira kabeh iku tashkuruna selalu bersyukur sapa sira kabeh. Wala'allakum lan supaya ana sapa sira kabeh iku tashkuruna iku bersyukur sapa sira kabeh Allah ing Allah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Baik, pertama terima kasih telah membersamai untuk terus mutolaah. Mudah-mudahan perkara yang sangat berat yang harus kita lakukan ini mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang selama kita ngaji berarti kita punya potensi untuk menjadi wali. Karena selama kita belajar atau selama kita mengaji maka kita pasti akan memiliki kemungkinan atau potensi untuk menjadi orang yang mengerti atau menjadi orang alim. Sebab kullu alimin waliullah walaysa kullu waliyin alimun. Jadi setiap orang alim itu adalah wali Allah, tetapi tidak setiap wali itu adalah alim. Ya, memang ini menjadi perkara yang sangat berat. Kita tahu bahwa thalabul ilmi syadidun, mencari ilmu itu sungguh terasa berat. Tetapi wa hifdhuhu asyaddu min talabihi, menjaganya, istiqomahnya, ya, meresapinya itu jauh lebih berat daripada hanya sekedar mencarinya. Nah, kalau mencari ilmu saja berat, maka menjaganya lebih berat. Nah, selain mencari dan menjaga, wal amalu bihi asyaddu min hifdhihi. Nah, mengamalkan ilmu itu jauh lebih berat, ya. Mengamalkan ilmu itu jauh lebih berat. Nah, ini menjadi penting untuk terus kita gaungkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas atau keistiqomahan kita dalam belajar, dalam mengaji ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati kita selalu futuh sehingga mudah dalam menyerap, menjaga dan mengamalkan ilmu tersebut, sehingga nanti di akhir kalau ada kalimat wassalamatu minhu asyaddu minal amali bih, kita tidak terlalu berat. Ya, sebab nanti kalau ilmu tidak kita amalkan, itu ilmu akan menuntut kita. Jadi ilmu yang kita amalkan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Selain syafaat daripada guru-guru kita, selain juga syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apa yang menjadi rutinitas kita nanti bisa menjadikan kita itu berada menjadi
golongan-golongan min ashabil yamin, ya, sehingga kita nanti akan mudah terdeteksi oleh malaikat, mudah bergabung dengan rombongan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, jadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Selain itu juga Al-Quran diturunkan sebagai pembeda antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Karena itu siapa di antara kita, siapa di antara kalian, ya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Karena itu siapa di antara kalian hadir, ya, atau bertemu dengan bulan Ramadan falyasum, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Tetapi wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi barang siapa yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan kemudian dia tidak berpuasa, maka dia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Jadi wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, sesungguhnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kesulitan. Yang dikehendaki oleh Allah adalah selalu tentang kemudahan dalam beribadah atau taat kepadanya. Nah, semua itu walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, supaya kita mengagungkan Allah semata-mata, ya, atas segala petunjuk yang telah diberikan kepada kita, dan agar kita semua dapat bersyukur. Nah, pada ayat ini tadi sudah ada beberapa, tetapi tadi sudah ada beberapa yang saya jelaskan. Ini sebentar lagi bulan Ramadan, ya. Ya, sebentar lagi adalah bulan Ramadan. Puji-pujiannya mengikuti ulama-ulama kita dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan. Tentu ini menjadi sebuah bulan yang sangat istimewa, karena Allah sendiri juga telah mengistimewakan bulan ini dengan cara Allah menurunkan Al-Quran pada salah satu di antara malam-malam di bulan Ramadan. Nah, beberapa syairan-syairan nanti tetap akan digaungkan, ya, jangan sampai dilupakan. Banyak macam-macam, ya, yang kemarin terakhir kita gunakan itu tetap harus dikumandangkan sebelum kita melaksanakan sholat isya atau tarawih. Semacam-macam itu banyak, ya. Di antaranya yang dulu suka diwirid sama Mbah Hamid itu, ya, sahrus yami laqad alauta mukarrama wa ghadauta min baini syuhuri mu'azzama ya soimi ramadana hadza syahrukum fihi abakakumul muhaimin ya fauzaman fihi ata'a ilahahu mutaqarriban mutajanniban ma kharrama fal wailu kullal waili lil asil ladhi fi syahri akalal harama wa ajrama. Jadi banyak, ya, seiran-seiran tentang ulama-ulama atau guru-guru kita dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita cermati dan kita ikuti. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari pada bulan Ramadan ini mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, seneng tok wae wis luar biasa, man farika bidukhul Ramadan takhulul jannah, semacam-macam itulah, ya. Nah,
Berkaitan dengan tafsir-tafsir dari ayat 185 ini. Jadi pada ayat ini selain menjelaskan tentang kewajiban puasa selama sebulan penuh bagi orang yang beriman dan orang yang memiliki kemampuan sehat, orang yang tidak sedang dalam bepergian, ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri. Dan Ramadan menjadi bulan diturunnya Al-Quran secara umum, yang Al-Quran tersebut menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, ya, yang menjadi kitab samawi yang terakhir turun. Jadi Al-Quran itu adalah kitab samawi yang terakhir yang turun. Bahkan kalau menurut ulama-ulama tafsir, pada saat bulan Ramadan tidak hanya Al-Quran yang diturunkan, tetapi kitab samawi yang lain seperti Injil, kitab Taurat itu juga turun pada bulan Ramadan. Jadi tidak hanya Al-Quran, ya, seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yamdahu ta'ala syahrus syam min baini sa'iri syuhuri bi an akhtaruhu min bainihinna li inzalil qur'anil azimi fihi wa kama qala ikhtassahu bidzalika. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan atau mengutamakan bulan Ramadan ini karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Allah memuji bulan puasa atau bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya dengan memilihnya sebagai bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang agung, ya. Itu sebagaimana Allah mengistimewakannya dengan demikian. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa Ramadan merupakan bulan diturunannya kitab-kitab ilahiyah kepada nabi-nabi. Nah, itu menurut Imam Ibnu Katsir. Jadi misal qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, qad waratal hadits bi annahu asy-syahrul ladzi kanat al-kutubul ilahiyah tanzilu fihi 'alal anbiya'i, ya. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitab ilahiyah pada bulan Ramadan. Nah, yang menjadi hal penting lagi buat kita semua adalah bahwa ketika kita bicara tentang proses turunnya ayat Al-Quran atau proses turunnya Al-Quran, jadi kalau dilihat dari ayat ini, maka Al-Quran sendiri itu merupakan kitab yang memiliki dua kali fase. Jadi dua kali fase penurunannya. Jadi kalau secara umum Al-Quran itu memang diturunkan secara gemblengan, secara utuh itu berarti diturunkan 30 juz. Jadi min jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudzi ila sama'id dunya, ya. Nah, menurut ulama-ulama kan proses secara keseluruhan turunnya Al-Quran itu kan kurang lebih 23 tahun. Maka kalau dilihat dari ayat ini, ya, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an minal lauhil mahfudzi ila sama'id dunya fi lailatul qadri minhu. Jadi berarti ada kalimat-kalimat yang bisa kita identifikasi bahwa kapan Al-Quran itu diturunkan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya, kapan Al-Quran itu diturunkan minas sama'id dunya bihasabil waqa'i atau bihasabil waqi'ah. Jadi kapan Al-Quran itu diturunkan dari langit dunia diturunkan ke dunia, kemudian bersesuaian dengan kejadian-kejadian. Nah, kalau dilihat daripada ayat ini kan jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudzi ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki tradisi menurut ulama-ulama tafsir itu. Jadi ada beberapa istilah penting yang bisa kita gunakan sebagai bekal untuk mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi apakah Al-Quran itu diturunkan fase kapan, untuk mengidentifikasi waktunya, untuk mengidentifikasi prosesnya. Kapan proses atau fase Al-Quran diturunkan jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya, kapan kalimat yang digunakan untuk mengidentifikasi bahwa Al-Quran itu diturunkan minas sama'id dunya bihasabil waqa'i atau bihasabil waqi'ah, diturunkan berdasarkan kejadian-kejadian yang ada. Nah, kita tahu bahwa pada surat Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kalau menurut tafsir Jalalain di sini begitu, bahwa kalau menggunakan kalimat anzala, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka ini adalah lafaz yang
secara tradisi dalam ilmu tafsir digunakan untuk mengidentifikasi bahwa Al-Quran itu turun secara utuh gemblengan minal lauhil mahfud ila sam'id dunya. Itu kalau menggunakan lafadz anzala, berarti jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudhi ila sama'id dunya. Nah, kalau menggunakan lafadz tanzil atau nazala, yang tadi adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil quran. Nah, kan menggunakan lafadz anzala, tetapi yang sulasi mujarrad juga digunakan. Nah, kalau menggunakan adat tanzil atau nazala, maka Al-Quran itu diturunkan minas sama'id dunya bihasabil waqa'i atau bihasabil waqi'ah. Jadi diturunkan sesuai dengan kejadian. Kalau menurut ulama-ulama tafsir, khususnya Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi ada 3 istilah resmi yang digunakan Al-Quran untuk bisa mengidentifikasi itu. Yang pertama adalah anzala, berarti jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudhi ila sama'id dunya. Yang kedua adalah nazzala. Nah, contohnya wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Nah, sulasi mujarrad. Kemudian ada nazala, wa nazalnahu tanzila atau nazala bihir ruhul amin. Nah, kalau yang disebabkan turun berdasarkan kejadian-kejadian itu berarti minas sama'id dunya bihasabil waqa'i. Nah, ini menjadi sebuah istilah-istilah atau tradisi bagi ulama-ulama tafsir dalam perkembangannya untuk menganalisis, untuk mencermati kapan Al-Quran secara utuh itu diturunkan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya, kapan Al-Quran itu diturunkan minas sama'id dunya bihasabil waqa'i atau bihasabil waqi'ah. Ya, penting untuk kita ketahui sebagai sebuah wacana dan pengetahuan agar kita benar-benar mengerti bahwa ternyata kalau bihasabil waqa'i, Al-Quran itu tidak secara utuh diturunkan pada saat bulan Ramadan. Bisa jadi misal dulu itu hari ini turun karena ada sebab kejadian perang Badar, atau turun karena ada sebab muamalah misal jual beli, atau turun karena sebab ada perceraian, atau turun karena sebab ada kejadian-kejadian yang lain. Nah, kemudian Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa ketika proses Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, itu turunnya kurang lebih selama 23 tahun. Ya, itu menurut pandangan beberapa ulama tafsir, dan yang pernah saya baca itu adalah apa yang menjadi tafsir daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Misal begini, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani itu begini, beliau memberikan sebuah takbir, anna Jibrila nazala bil Qur'ani jumlatan wahidatan fi lailatul qadri wa kanat lailatu arba'a wa isyrina min ramadhana minal lauhil mahfudhi ila sama'id dunya. Nah, ini kan bahwa malaikat Jibril alaihi salam turun membawa Al-Quran, ya, jumlatan wahidatan secara keseluruhan fi lailatul qadri pada malam Lailatul Qadar. Wa kanat lailatu arba'a wa isyrina min ramadhana. Nah, pada saat itu adalah tanggal 24 Ramadan. Ya. Menurut Syekh Nawawi itu Al-Quran diturunkan secara utuh itu pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, yakni pada tanggal 24 Ramadan. Ya, minal lauhil mahfudhi ila sama'id dunya, dari lauhil mahfud, dari lapisan-lapisan yang dijaga oleh Allah, yang tidak ada satupun makhluk yang bisa menggapainya, ila sama'id dunya, sampai kepada langit dunia. Jadi tingkatan langit yang paling rendah. Jadi dunia, ad-dunya itu maknanya kan rendah, maknanya itu bawah. Asal katanya itu adalah dari dani. Jadi dunya asluhu min dani. Jadi maknanya itu rendah atau di bawah. Nah, menurut Syekh Nawawi, setelah malaikat Jibril membawa Al-Quran jumlatan wahidatan fi lailatul qadr, nah pada saat itu adalah pada tanggal 24 Ramadan, dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia, fa'amla'ahu Jibril alas safaroti, ya, fa'amla'ahu Jibril alas safaroti fakatabuhu fi sohafin wa kanatil kasuf fi mahalin min tilka sama'i yusamma Baitul Izzah.
Kemudian malaikat Jibril itu menyerahkannya kepada malaikat Safaroh. Malaikat Safaroh itu adalah malaikat pencatat. Kemudian malaikat Safaroh tadi itu menuliskannya pada suhuf-suhuf, pada lembaran-lembaran, dan lembaran-lembaran tersebut diletakkan pada suatu tempat di langit yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, gitu. Itu prosesnya. Ya. Jadi fa'amla'ahu Jibril 'ala safarati fakatabuhu fi suhufin wa kanat tilka suhuf fi mahallin min tilka sama'i yusamma Baitul Izzah. Tsumma nazala Jibril bil Qur'ani 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nujuman fi 23 sanatan muddatan nubuwati bihasabil hajati yauman biyaumin ayatan wa ayataini wa thalathan wa suratan. Nah itu. Nah ini penjelasan Sanawi dalam kitab tafsirnya. Kemudian setelah dituliskan oleh malaikat Safaroh, kemudian diletakkan lembaran-lembaran tersebut itu di langit yang disebut dengan Baitul Izzah. Kemudian setelahnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam membawa Al-Quran tersebut turun atau diberikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nujuman, ya. Munajjaman berarti kan diturunkan secara berangsur-angsur fi 23 sanatan, ya. Selama 23 tahun muddatan nubuwah. Jadi selama masa kenabian bihasabil hajah. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Kadang yauman biyaumin, ya. Sesuai dengan kadar kebutuhan. Berarti kan sesuai dengan kejadian-kejadian, baik itu per hari. Ayatan, 1 ayat, wa ayataini, dan 2 ayat, wa thalatan atau 3 ayat, wa suratan, bahkan secara utuh, bahkan surat, bahkan diturunkan dalam bentuk surat secara utuh. Jadi 1 surat, tidak ayat per ayat. Nah ini menurut penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sudah jelas bahwa pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan turunnya Al-Qur'an sebagai sebuah pedoman umat manusia. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala dawuh syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda, mana sih? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk tersebut sekaligus menjadi pembeda antara perkara hak dan perkara yang batil. Nah, begitu. Jadi kewajiban puasa Ramadan pada ayat ini selain menegaskan bahwa kemuliaan bulan Ramadan yang telah dipilih oleh Allah dengan bukti diturunkan Al-Quran pada salah satu malam di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kewajiban berpuasa Ramadan bagi siapa saja yang beriman, yang mukim dan sedang dalam keadaan sehat. Mukim berarti tidak bepergian, maka dia wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa, ya kan begitu. Lalu kemudian selanjutnya faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ketika kita tidak mampu berpuasa pada saat itu karena sedang bepergian, yang bepergian itu menurut ulama fikih adalah bukan karena perkara yang maksiat, atau kita mampu berarti kita tidak sedang sakit, maka kita wajib berpuasa. Tapi kalau sedang bepergian atau sedang sakit, tidak mampu, maka kita diminta atau diperintahkan untuk menyempurnakan pada hari-hari yang lain. Jadi ada ulama yang mengatakan apa yang disebut dengan mukim, artinya tidak sedang bepergian itu, ya. Apa sih makna mukim? Makna mukim tidak bepergian. Jadi kalau menurut ulama-ulama fikih, annal muqima fi syahri ramadhana idza kana bi sifati taklifi yajibu alaihi shaum idal amru yaqtadil wujub. Nah, gitu. Wal makna annal mukim, nah, jadi maknanya bahwa orang yang mukim, ya, orang yang mukim fi syahr Ramadan idza kana bi sifati taklif, jika ia memiliki sifat-sifat taklif, memiliki beban tanggung jawab, maka wajib baginya berpuasa di bulan Ramadan, sebab perintah menunjukkan makna wajib, gitu loh. Jadi idil amru yaqtadil wujub. Jadi perintah itu menunjukkan makna wajib. Nah, tetapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kemudahan kepada kita sebagai hambanya dengan tetap memberikan rukhsah atau kemurahan
kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan karena maksiat, orang-orang yang sedang sakit atau tidak mampu melaksanakan puasa. Maka kita diminta untuk menggantinya pada hari yang lain. Kalau di ayat sebelumnya dijelaskan yang tidak mampu boleh fidyah, tetapi berpuasa itu lebih utama daripada sekedar kamu memberikan fidyah. Tentu itu ada prasyarat, ada aturan-aturan yang diatur dalam kitab fikih. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan apapun terhadap hamba-hambanya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, ini enak kan? Ya, ada rukhsah, perintah untuk menyempurnakan bilangan jumlah puasa, ya. Perintah untuk menyempurnakan bilangan jumlah puasa itu adalah bagian dari keringanan yang telah Allah berikan jika pada saat bulan Ramadan kita tidak mampu melaksanakannya. Ya, selain perintah untuk menyempurnakan bilangan tersebut, begitu kita sempurnakan, artinya selama 1 bulan full kita berpuasa, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha inda ikmaliha. Jadi walitukabbirullaha, kita diminta untuk membaca takbir atau mengagungkan nama Allah, ya, inda ikmaliha, ketika selesai berpuasa selama 1 bulan full. La ala ma hadakum ay arsyadakum lima'alimi dinihi wa la'alakum tashkurun. Jadi ketika selesai berpuasa selama 1 bulan full atas petunjuk dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, nah itu semua agar kita bisa bersyukur kepadanya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita cermati dan kita pelajari secara bersama-sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan beban taklif, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ketika hambanya itu tidak mampu untuk menanggungnya. Nah, ini ayatnya itu di sini konteksnya, ya. Ayatnya itu konteksnya di sini. Jadi ada rukhsah dalam melaksanakan ibadah. Jadi bukan digunakan menjadi alasan untuk yang lain. Gitu ya. Jadi ada rukhsah untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini penting lah ya. Jadi makanya ngaji, kita tetap harus ngaji. Nah, sebab al ilmu syarafun la qimatalah. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan tidak ada harga atas kemuliaan tersebut. Nah, saya pikir ini terakhir yang ingin saya sampaikan, misal begini ya. Jadi kalau Al-Quran diturunkan minal lauhil mahfudhi ila sama'id dunya, itu berarti jumlatan wahidatan. Nah, kita sering melihat bahwa ketika di Al-Quran itu, di mushaf Al-Quran itu selalu ada kalimat la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Jadi saya ingin memberikan sebuah informasi aja kepada kita semua, bahwa ada kelompok yang memahami la yamassuhu illal mutahharun itu bahwa Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud, ya. Jadi Al-Quran yang berada di Lauhil Mahfud ya, itu tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat yang suci. Nah, itu pemahaman kelompok lain, sehingga tidak berkaitan dengan praktek yang kita lakukan sehari-hari sebagai seorang manusia, bahwa memegang Al-Quran itu harus bersuci, ya kan gitu. Ya, itu ada pemahaman kelompok lain tentang la yamassu ilal mutahharun, bahwa itu Al-Quran itu kan yang ada di Lauhil Mahfud. Kalau yang ada di dunia ini kan mushaf, ya. Al-Quran itu ada di Lauhil Mahfud, sehingga tidak ada satupun makhluk yang menyentuh kecuali malaikat yang suci. Nah, itu pemahaman kelompok lain. Saya juga nggak tahu itu. Dulu saya masih ingat Mbah Ali itu suka memberikan penjelasan begitu. Kalau ada orang mengatakan bahwa bukan Al-Quran nggak harus berwudu, nah itu pemahamannya teridentifikasi, mengasosiasikan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quran yang berada di Lauhil Mahfud, sehingga la yamassuhu ilal mutahharun, tidak satupun makhluk yang bisa menyentuhnya kecuali malaikat yang suci, itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan tidak. Guru-guru kita itu selalu mengajarkan tentang makna la yamassuhu ilal mutahharun, ya. Dulu Mbah Ali ketika ngaji tafsir selalu bilang begitu. Makanya ketika kita ngaji tafsir itu diminta untuk berwudu, sekalipun ini yang kita pegang adalah bukan mushaf Al-Quran tapi kitab tafsir gitu ya.
Jadi la yamassu ilal mutahharun. Memang yang megang itu malaikat yang suci ketika di Lauhil Mahfuz. Tetapi ketika sudah di kita, ya, ketika mushaf itu sudah ada di kita, suhuf-suhuf ini sudah ada pada kita, berarti sudah tanzil, ya, sudah diturunkan secara berangsur, nujuman kata Syekh Nawawi, ya, munajjaman, diturunkan secara sedikit-sedikit, secara berangsur-angsur hingga memakan waktu selama 23 tahun di era kenabian. Artinya berarti sudah berhubungan dengan manusia kan gitu. Kalau sudah tanzil itu kan berarti minas sama'id dunya bihasabil waqa'i atau bihasabil waqi'ah. Maka jelas suhuf-suhuf tadi itu berhubungan dengan kita sebagai manusia. Jika di Lauhil Mahfuz, ya, namanya bukan tanzil, ya, tetapi kalau menurut Mbah Ali ketika Al-Quran itu berada di Lauhil Mahfuz, menurut Mbah Ali dulu yang ngajar kitab tafsir Jalalain saya itu, istilahnya itu adalah fi kitabim maknun, ya, fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya sudah benar. Ya itu kalau masih di Lauhil Mahfuz. Ya, berarti fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, maka sudah benar. Nah, kita ini menginduk kepada aturan baku seperti yang menginduk pada aturan baku seperti yang masih di Lauhil Mahfuz. Jika aturan baku induknya itu harus suci, la yamassu ilal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh selain malaikat-malaikat yang suci. Nah, itu kan aturan induknya. Ya berarti aturan turunannya kita harus juga suci, kan begitu. Ya, itu pemikiran konstruksi berpikir Mbah Ali ketika menjelaskan tentang la yamassuhu ilal mutahharun. Karena apa? Karena ada pendapat kelompok lain yang mengatakan suhuf-suhuf yang ada di dunia ini, yang suhuf-suhuf yang ada di majelis yang mau kita pakai ngaji itu tidak berkaitan bahwa kita harus bersuci dulu, berwudhu dulu, itu tidak berkaitan. Sebab menurut kelompok mereka bahwa Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz itu memang tidak bisa disentuh kecuali disentuh oleh malaikat-malaikat yang suci. Jadi tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan kita di dunia. Nah, tapi tidak, bagi guru-guru kita memberikan pengajaran kita harus mengikuti aturan baku yang diinduk. Kalau diinduk pada saat di Lauhil Mahfuz itu harus suci, maka aturan turunannya juga harus suci. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, akhirnya kita punya adat. Kita punya hukum, ya, kita punya adat, kita punya hukum bahwa sebelum kita membaca Al-Quran, memegang suhuf, memegang mushaf Al-Quran, kita diminta untuk bersuci. Nah, itu yang kemudian menjadi adat atau hukum bersuci sebelum memegang Al-Quran. Nah, beda antara pemikiran kita, ya, dengan pemikiran kelompok lain. Ya, paham ya? Jadi la yamassu ilal mutahharun, ada kelompok yang memahami bahwa itu tidak berkaitan dengan kita, dengan adat istiadat kita ketika kita mau ngaji, mau pegang mushaf Al-Quran kemudian bersuci, enggak. Karena pemahaman mereka adalah Al-Quran yang berada di Lauhil Mahfuz itu tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali malaikat-malaikat yang suci. Nah, konstruksi berpikir ulama-ulama kita, guru-guru kita, nah, wabil khusus Allah yarham Mbah Ali pada saat itu ketika memberikan penjelasan, ya, beliau itu mengatakan, ya sudah, kita ikuti aturan baku sebagaimana aturan yang ada di induk, yang ada di Lauhil Mahfuz. Kalau Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz tidak bisa disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat yang suci, maka ketika turun ke dunia, ya, yang sudah berupa suhuf, ya, maka kita juga harus bersuci. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting dalam rangka membentuk pola pikir atau menjadikan sebagai tradisi kita dalam memegang mushaf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa sa'ala jama'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi fanazala wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watid da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi wa sa'ala jama'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi fanazala hadhil ayah wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm balagh ridha wa zinatal arsh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya. Amin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Matur sembah nuwun. Syukran katsir telah bersamai dalam mutola'ah dan mudarasah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doain saya tetap sehat, tetap bisa istiqomah, dan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala bentuk urusan kita, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Amin Allahumma amin. Sekian, wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah Mas ya?